pembiasaan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita dengarkan bacaan pada pagi hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari mana manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal ini." Nah, pada bacaan di atas mau menerangkan bahwa pada zaman dahulu juga ketika di Israel mengalami penjajahan, muncullah Bileam yang membuat kedatangan Mesias yang akan memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Nah, Mesias itu akan datang dengan simbol bintang dan penghalau kegelapan, ya. Dan di situ juga ada simbol juga tentang simbol tongkat kerajaan, ya. Tongkat kerajaan yang adalah kekuasaan atas alam semesta. Nah, Mesias itu juga akan memulihkan ketidakberaturan dunia dengan membalikkan cara pandang manusia yang menggaungkan harta dan tahtanya. Bentar ya. Nah, anak-anak sekalian, pada bacaan hari ini juga mengisahkan Yesus yang ditanya-tanya oleh para imam juga, ya, kepada kepala dan pemuka agama Yahudi mengenai kuasa dan mukjizat Yesus selama ini dilakukan. Namun juga para pemuka agama tersebut tidak menjawab pertanyaan dari Yesus karena malu bila jawaban mereka salah dan tidak tepat, tentunya, ya. Nah, rasa malu dan takut akan pilihan seperti yang dirasakan oleh para pemuka agama Yahudi waktu itu kadang terjadi juga pada kita semua, ya. Nah, kita juga kadang malu dan takut akan identitas kita sebagai pengikut Kristus, ya. Contohnya saja, ya, ketika kita mau makan atau apa, ketika di tempat umum kita mau berdoa, seolah kita malu, ya. Terkadang kita juga seperti itu, ya. Nah,
berdoa dengan suara kecil saat diminta memimpin doa, dan bahkan tidak berani menjawab dengan lugas jika ditanya soal agama, adalah tanda bahwa kita belum bangga sebagai pengikut Kristus, ya. Terkadang yang kita masih minder di situ, ya. Alangkah sebaiknya sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita diajak, ya, atau kita perlu tidak malu-malu, ya. Nah, kita harus menunjukkan identitas kita yang sebenarnya, ya. Nah, kita tidak harus malu dalam menyatakan iman kita, ya, iman kita selama tidak merugikan orang lain, ya. Bangga sebagai pengikut Kristus berarti berani bertindak sesuai dengan kehendaknya dan membagikan kasih pada sesama. Selama kebenaran dan kemuliaan Tuhan menjadi dasar kita untuk berbangga, tentunya akan iman kita, maka itu menjadi suatu bukti bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya. Nah, semoga kita dapat menjadi pribadi yang berani tidak hanya dalam bertindak, namun juga berani beriman dalam Kristus. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Kami juga berdoa, murnikanlah kami dari keterlekatan duniawi yang bisa membutakan dan menulaikan kami sehingga tidak mengenal Yesus, Sang Mesias yang akan datang. Korbankanlah kerinduan kami akan kebenaran. Datanglah ya Tuhan Yesus, dan perbaharuilah seluruh muka bumi. Amin. Demikian anak-anak untuk renungan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua.